Shalom Bapak Ibu dan semua saudara, puji Tuhan senang sekali jumpa kembali dalam ibadah doa malam dan mari kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah, kemurahan, penyertaan, pemeliharaan. Kami rindu dengan firman-Mu Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan semua saudara, mari kita semua berkata amin. Bapak Ibu dan semua saudara, mari kita membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, 3, dan 4. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, percayalah juga kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, dan juga tentu kepada kita semua pada ibadah doa malam ini adalah, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Tetapi percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada Yesus. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada firman-Nya. Sebab Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita semuanya. Bapak, Ibu, dan semua saudara, pesan Tuhan disampaikan kepada murid-muridnya karena di pasal 13, di ayat yang ke-32, Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak akan lama lagi bersama-sama. Ayat yang ke-32, Yohanes pasal yang ke-13. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Ayat yang ke-33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Perkataan Tuhan kepada murid-muridnya, perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang mengatakan bahwa waktu bersama-sama tidak akan lama lagi. Tuhan sedang berbicara tentang puncak dari kedatangannya ke dalam dunia, yaitu menyerahkan dirinya untuk menderita, untuk didera dan disiksa, memikul salib sampai di Golgota, dan kemudian di sanalah ia dikorbankan sebagai anak domba yang tiada bercacat celah untuk menanggung dosa umat manusia yang mau percaya kepadanya. Dosa manusia ia akan gantikannya dengan pengorbanannya di kayu salib di Golgota. Tuhan sedang berbicara kepada murid-muridnya tentang puncak dari kedatangannya ke dunia, disalibkan, mati, dikuburkan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga
Dan 40 hari ia menyatakan kebangkitannya kemudian terangkat ke sorga. Tuhan sedang berbicara tentang hal itu. Tetapi kemudian murid-muridnya justru menjadi sangat gelisah. Ia khawatir, ia gelisah. Di ayat yang ke-36 di pasal yang sama, di pasal yang ke-13, Petrus yang selalu menggebu-gebu, dia berkata kepada Tuhan. Di ayat yang ke-36 dalam Yohanes pasal 13, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ayat yang ke-37. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Petrus Simon selalu begitu ya. Menggebu-gebu, bersemangat gitu ya. Tapi apa jawab Tuhan di ayat yang ke-38? Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Benar, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Pernyataan Tuhan ini kemudian membuat para murid menjadi resah. Dan itulah sebabnya kemudian di pasal 14 ayat yang pertama Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Percayalah kepada Allah. Gelisah enggak ada gunanya. Percaya saja kepada Dia. Dan percayalah pada apa yang Ia firmankan, yang menjadi manusia, yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, dan semua saudara, pesan jangan gelisah bukan hanya milik Simon Petrus dan teman-temannya. Tapi hari ini, dalam ibadah doa malam ini, pesan ini juga buat kita semuanya. Hari Minggu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan ini puncak dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Simon Petrus dan teman-temannya. Bahwa ia benar-benar tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Kita tidak pernah mengalami sama seperti Simon Petrus dan teman-teman yang bersama dengan Yesus secara kasat mata, secara fisik. Kita bersama dengan Yesus secara iman. Tapi pesan ini juga buat kita semuanya. Jangan gelisah. Ya. Ada banyak hal yang membuat kita punya alasan untuk kita gelisah. Ada banyak hal yang membuat kita sepertinya layak untuk resah. COVID-19, alasan yang paling relevan buat kita mengalami kegelisahan. Sampai kapan? Ini pertanyaan yang selalu dilontarkan kepada saya. Saya hanya berkata sampai apa yang Tuhan mau bagi kita semuanya. Tapi ada yang penting yang Tuhan ingin kita kerjakan. Lewat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1. Jangan gelisah. Bapak, Ibu, dan semua saudara, kita sedang berada dalam banyak hal yang sepertinya tidak pasti. Punya banyak keterbatasan, dan kalau kita melihat informasi penderita positif COVID-19 terus melaju. Dan kita berpikir sampai kapan gitu ya. Sampai kapan, ini pertanyaan-pertanyaan dan memang pertanyaan yang tidak mungkin terjawab sampai kapan. Siapapun tidak bisa menjawabnya, hanya Tuhan, tentu saja. Tapi yang penting adalah
jangan gelisah. Tetap percaya kepada Allah dan tetaplah percaya kepada firman-Nya. Kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu resah, kita tidak perlu khawatir. Gelisah dan kemudian akhirnya menjadi khawatir. Orang gelisah ini menyiksa, saudara ya. Nggak bisa tidur, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak gitu ya. Untuk alasan apapun, Bapak Ibu dan saudara yang mendengar khotbah ini, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 mengatakan, jangan gelisah hatimu. Kerjakan saja bagian kita. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Dia dan percaya kepada Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Kita percaya pada firman yang menjadi manusia, sebab itu kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu gelisah, sebab yang kita percayai, Ia ada di sorga. Di dalam ayat yang kedua dalam Yohanes pasal 14, ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Kata di situ itu Bapak Ibu, itu menunjuk kepada tempat di mana Bapa berada. Ia ada di sorga. Firman yang menjadi manusia yang kita percayai, Ia ada di sorga. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang kelima. Yohanes pasal 16 ayat yang kelima, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Allah, Bapa. Allah, firman itu diutus datang ke dunia dan kemudian menjadi manusia. Dan kita mengenalnya dengan Mesias, Isa, Kristus Yesus. Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ia ada di sorga yang mengutusnya. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Yang kita percayai, Ia ada di sorga. Yesus, firman yang menjadi manusia, yang telah menggantikan semua orang yang percaya, yang menggantikan dosa semua orang percaya, menjadi korban, sembelihan di Golgota, di kayu salib. Ia ada di sorga. Tuhan Allah dalam iman orang percaya, Tuhan dalam iman Alkitab adalah Tuhan yang ada di sorga. Tuhan yang transenden, tapi Tuhan yang juga ada dalam hati setiap orang percaya. Ia ada di sorga. Ia ada dalam hati semua orang percaya. Tapi Ia ada di sana, di tempat yang mengutusnya datang ke dunia, dan itu sorga. Bapa yang mengutus. Dalam doa Bapa kami, kita selalu berkata Bapa kami yang ada di sorga. Jadi Yesus, firman yang menjadi manusia, anak domba Allah yang menjadi korban sembelihan bagi pengampunan dosa semua manusia yang percaya, Ia ada di sorga. Dengarkan baik-baik, Yesus yang kita percayai, Kristus yang kita imani, Ia ada di sorga. Untuk apa Dia ada di sorga? Di ayat yang ketiga Dia di sana dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke sorga itu, dan telah menyediakan tempat bagimu, Bapak, Ibu, dan semua saudara, Yesus yang kita percayai, Firman yang menjadi manusia, Anak domba Allah yang telah dikorbankan, yang telah menjadi korban bagi penebusan semua orang yang mau percaya kepadanya. Ya, ada di sorga. Dan di sorga ia menyediakan tempat bagi saya, bagi Bapak, Ibu semuanya. Ia menyediakan tempat buat saya, buat Bapak Ibu, dan buat semua yang percaya kepadanya. Jangan gelisah, jangan resah, jangan khawatir. Bapak Ibu dan semua saudara, manusia gelisah ini bisa disebabkan banyak hal, ya. Persoalan kehidupan, persoalan usaha dan pekerjaan, persoalan keluarga, kerabat. Banyak hal yang membuat orang gelisah, tapi kegelisahan terbesar bagi umat manusia adalah ketika ia harus memenuhi panggilan ilahi, kemana ia akan pergi, kemana ia akan kembali. Adakah ia sudah punya tempat di surga yang mulia? Saya mendengar kesaksian orang-orang yang terkena COVID-19 dan kemudian ia sembuh. Kegelisahan terbesarnya adalah ketakutan akan berpulangnya dirinya, akan meninggalkannya dunia ini. Itu ketakutan yang sangat besar. Ada banyak alasan yang membuat dia takut. Belum siap lah, masih punya banyak tanggungan lah, ya, masih anak-anak belum besar lah. Ya. Tapi Bapak Ibu, persoalan yang terbesar adalah kemana ia akan pergi setelah ia harus berpulang, meninggalkan dunia ini. Adakah kampung halaman yang telah tersedia baginya? Adakah tempat yang telah ia sediakan bagi kita semuanya? Tapi Tuhan yang kita percayai, Yesus, Firman yang menjadi manusia, yang sekarang ada di sorga, ia memastikan menyediakan tempat buat saya dan buat semua saudara. Tentu hanya yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Firman-Nya. Bapak, Ibu, dan semua saudara, gak usah gelisah ya, gak usah gelisah. Tidak perlu resah. Yang kita percaya ada di sorga. Yang kita percaya ia menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dan yang ada di sorga, di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Yohanes pasal 14. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan bagimu. Tadi yang pertama Tuhan Yesus ada di sorga. Yang pertama yang kita percaya Firman yang menjadi manusia. Anak domba Allah yang menjadi korban bagi penghapusan dosa semua orang yang percaya. Ia ada di sorga. Dan di sorga ia menyediakan tempat bagi kita yang menjadi milik kepunyaannya. Bagi semua yang percaya kepadanya. Dan ia akan datang kembali, membawa kita semuanya, dan membawa kamu ke tempatku. Ia akan datang kembali, menjemput saya, menjemput Bapak Ibu yang percaya, kepada Firman yang menjadi manusia, Mesias, Isa, Kristus Yesus. Dan ia datang menjemput saya, menjemput kita semua yang percaya
untuk dibawa ke tempat Dia. Di mana ke tempat Dia? Ia ada di sorga. Dan kita akan dibawa ke sana. Tidak ada yang lebih baik daripada sorga. Ya, di dunia kita memang nyaman, tapi belum tentu aman. Tapi di sorga kita nyaman dan kita aman luar biasa. Ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Mengapa kita tahu jalan ke sana, ke tempat Tuhan Yesus? Sebab Ia yang menjemput kita dan Ia akan membawa kita sampai di sana. Kalau saya pergi, harus bertugas di luar kota atau di luar pulau. Kalau di luar kota saya masih nekat berkata begini, kasih alamat saja nanti saya akan datang tepat di jam saya harus berkhotbah. Tapi kalau saya harus pergi ke sebuah pulau dan apalagi pulau itu belum pernah saya kunjungi, saya sangat berharap bahwa rekan sahabat, rekan sekerja saya yang ada di sana, dia mengirim utusan setidaknya untuk menjemput saya. Dia berkata, Bapak flightnya jam berapa, pesawatnya pesawat apa, airline-nya apa, nanti saya akan jemput. Dan saya landing, saya nyaman, aman, saya tenang. Saya hanya tunggu pesawat ini bersandar di tempatnya dengan aman dan saya keluar, kemudian di lobi bandara saya tinggal cari. Dan ketika saya berjumpa, saya punya sebuah kepastian. Saya akan tiba di tempat tujuan tanpa perlu kesasar. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudara, semua yang percaya kepada Allah dan percaya kepada firman yang menjadi manusia Yesus Kristus, Mesias, Isa, Anak Domba Allah. Ia ada di sorga. Ayo kita percaya saja kepada Allah, kepada firman-Nya dan kita tidak perlu gelisah. Ya, kegelisahan yang paling besar pun kita sudah punya kepastian. Yang di sorga yang kita percaya menyediakan tempat. Ada tempat buat saya, ada tempat buat Bapak Ibu semuanya. Ada tempatnya. Tidak punya tempat. Tidak akan keleleran lah. Ya. Ada tempat. Dan di mana tempatnya? Dia yang kita percayai. Pada waktunya akan menjemput saya. Pada waktunya menjemput Bapak Ibu semuanya. Dan Ia akan membawa ke tempat di mana Ia berada. Kita pastikan kita tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah nyasar. Sebab yang empunya tempat menjemput kita dan membawa kita bersama-sama dengan Dia dalam kekal sukacita selamanya. Jangan gelisah. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada firman-Nya. Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menjadi korban penghapus dosa siapapun yang mau percaya kepadanya. Kita punya kepastian sebab yang di sorga yang kita percayai menyediakan tempat dan Ia akan menjemput dan membawa kita sampai di sana. Untuk apa kita gelisah? Kita punya jaminan yang pasti. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu. Bahwa mereka terus percaya kepada Allah dan percaya kepada firman Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Berkati Tuhan keseharian mereka, lindungi, jauhkan dari sakit penyakit, bungkus dengan kuasa darah-Mu, cukupkan apa yang menjadi segala keperluan mereka.
Berkati Tuhan keluarganya, berkati harapan-harapannya. Kabulkanlah doa dan permohonannya. Yang belum percaya Tuhan jamah hatinya, supaya mereka juga punya kepastian yang di sorga yang ia percayai. Menyediakan tempat dan akan menjemput kita semuanya. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami, berkati para pemimpin kami, berkati dokter, tenaga medis, para relawan, berkati Tuhan. Kiranya hikmat-Mu ada pada mereka semuanya, kesehatan rakyat Indonesia diberkati Tuhan. Tanah ladang pertanian semua diberkati dengan kesuburan dan hasil yang berlimpah-limpah. Segala puji dan syukur kami hanya bagi-Mu Bapak Ibu dan semua saudara, mari angkat kedua tangan. Tengadahkanlah ke atas segala wajah-Mu dan lihatlah Tuhan, ya Tuhan yang setia, ya Tuhan yang peduli dan memperhatikan setiap kita semuanya. Ia menghadapkan wajahnya dan dengan wajahnya ia menyinari Engkau dengan damai sejahtera. Dia Immanuel, dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Engkau. Sekarang terima dengan percaya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah lewat Kristus Yesus, penyertaan, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus yang menjadi bagian dalam sepanjang kehidupan kita. Sekarang ini sampai Maranatha, sampai kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya semua terima berkat ini. Bagi seluruh keluarganya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, jangan gelisah, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.